Halo semuanya, what's up and with me Indah Sijul. Di video kali ini sesuai dengan judul, jadi aku mau sharing mengenai jurusan kefarmasian selama aku sekolah di SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. By the way, mohon maaf banget, aku baru aktif lagi di YouTube. Sudah hampir 1 tahun off dikarenakan aku tuh terlalu sibuk dan mager juga guys, mager bikin konten, mager ya pokoknya gitu deh. Disclaimer ya. Sebelumnya aku mau klarifikasi untuk video sebelumnya yang pernah aku upload mengenai Q&A jurusan keperawatan dan kefarmasian. Nah, aku mewakili sama teman aku, mohon maaf jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau menyampaikannya kurang tepat di hati teman-teman, adik kelas atau para kakak senior dan lainnya, karena kami juga tidak prepare atau meeting terlebih dahulu. Jadi kita tuh malah langsung take video ketika ada pertanyaan terus kita jawab. Kita juga nggak melihat buku referensi dulu atau buku mata pelajaran. Dan mohon dimaklumi juga posisi kami itu masih menginjak kelas 11 SMK dan masih belajar juga. Oke teman-teman, kita langsung saja yuk ke pembahasannya mengenai jurusan farmasi. Let's go! Di jurusan farmasi ini akan mempelajari tentang obat-obatan, cara mengenali struktur senyawa sebuah obat. Nah, di jurusan ini juga belajar tentang cara mencampur bahan obat, meracik obat, membuat formulasi, lakukan identifikasi obat. Kosmetik juga salah satu bidang yang dipelajari di jurusan farmasi ini. Untuk mata pelajaran tergantung dari masing-masing sekolah. Waktu aku kelas 10, untuk mata pelajarannya ada yang umum dan juga khusus prodi kefarmasian. Untuk yang umum itu biasanya seperti mata pelajaran PKN, PAI, Bahasa Inggris, Sejarah Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, untuk mata pelajaran khusus atau prodi farmasi khusus itu kita tuh belajar tentang dasar-dasar kefarmasian, farmakognosi, farmakologi, ilmu resep, undang-undang kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi makin kesini atau makin naik kelas tuh mata pelajarannya lebih banyak mengarah ke jurusan kefarmasian. Nah, pasti selalu ada mata pelajaran fisika ataupun kimia. Itu tuh saling berkesinambungan. Dan tenang aja kok, aku juga hanya murid biasa yang kalau menghadapi hitungan tuh ya gitu deh. Tapi semua itu butuh proses. Belajar aja ya, jangan takut tapi harus dihadapi. Ya, pokoknya prinsip aku tuh kalau misalkan aku sama sekali nggak hadir di mata pelajaran fisika atau kimia atau apapun itu, otomatis kan rugi di aku juga, tidak mendapatkan ilmu. Jadi kayak it's okay aja, ikuti aja alurnya. Hafalan. Nah, untuk hafalan di jurusan farmasi itu emang ada dan menurut aku itu sering. Tiap minggu tuh pasti selalu ada setoran dari masing-masing guru atau tergantung gurunya juga sih, tergantung dari mata pelajarannya. Untuk hafalan itu ada dari nama-nama obat beserta khasiatnya, lalu ada farmakognosi seperti nama Latin, nama lain, keluarga, lalu manfaat dari suatu tumbuhan alami, dan lain sebagainya. Karena ini sangat ngaruh ketika kita PKL ataupun bekerja di suatu instansi kesehatan farmasi. Lalu dipahami isinya itu. Jangan cuma dihafalkan, kalau hanya dihafalkan itu menurut aku itu mudah lupa. Kalau organik khusus farmasi, setahu aku itu adanya di perguruan tinggi ataupun orang-orang yang telah lulus di bidangnya, misalkan lulus D3 ataupun S1 ataupun lulus sarjana apoteker. Itu tuh ada namanya organisasi PAVI atau Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. PAVI adalah organisasi profesi tempat berhimpun para tenaga ahli farmasi profesi asisten apoteker atau TTK, yaitu tenaga teknis kefarmasian. Mencakup lulusan D3 farmasi dan S1 farmasi dan IAI. IAI itu Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, kalau IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh apoteker Indonesia.
mencakup lulusan jenjang profesi apoteker, berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang obat. Nah, untuk praktikum, waktu aku kelas 10 itu menjurusnya kayak lebih banyaknya itu ke materi. Jadi dasar-dasar farmasi atau pengenalan mengenai suatu farmasi. Paling pas kelas 10 itu aku belajarnya tentang ilmu meracik obat dulu di laboratorium. Nah, untuk kelas 11-nya sama guru aku, semua kita tuh sekelas difokuskan untuk menjurus atau difokuskan untuk sering praktikum sampai kelas 12. Jadi hampir seminggu itu 2 kali praktikum atau sehari sampai 2 kali aja dalam seminggu gitu guys. Untuk praktikum ketika membuat sediaan obat itu tuh hanya sebuah gambaran. Misalkan kita membuat sediaan sirup, otomatis si bahan sirup tersebut itu tidak boleh langsung digunakan kepada manusia. Soalnya takut tidak memenuhi standar. Karena jikalau dikonsumsi obat tersebut itu harus memenuhi CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. CPOB itu apa sih, Kak? Jadi, CPOB adalah latihan tata cara pembuatan obat yang baik agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman dan bermutu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kalau di SMK aku, prakerinya itu bisa dikatakan 2 kali. Nah, untuk yang pertama itu observasi PKL. Pasti observasi PKL itu? Observasi PKL adalah masa pengenalan di suatu instansi kesehatan dan sebagai latihan untuk nanti pelaksanaan PKL yang sebenarnya. Pas waktu itu aku kelas 10 semester 2, aku observasi PKL-nya ditempatkan di suatu apotek dan puskesmas yang ada di Kuningan, Jawa Barat selama 1 bulan. Lalu yang kedua yaitu the real PKL atau praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, maupun pembelajaran yang diselenggarakan di SMK, baik negeri maupun swasta. Waktu aku kelas 12, semester 5, aku mengikuti kegiatan PKL di suatu instansi kesehatan di rumah sakit sama di apotek yang ada di wilayah Kuningan, Jawa Barat selama 2 bulan. Jadi kalau disatukan dari observasi PKL sampai PKL-nya itu semuanya selama 3 bulan. Untuk alat-alat farmasi akan aku tunjukkan kepada kalian semua, tapi tidak di video ini ya, soalnya mengingat ke durasi pasti panjang. Jadi kita lanjut ke part 2 aja ya. Makasih. Jangan lupa untuk subscribe, aktifin bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.